tiba-tiba setelah putus nggak sampai sebulan kok uploadnya karo cowok baru. Oh ini tuh alasannya. Baiklah. Itu apalagi yang lebih kena mental lagi ketika mamahku ngomong, mana katanya dia mau bantuin kamu, mana kok malah pergi sendiri. Semangat puasa walau ayang pergi ke gereja. Oh iya. Itu Nggak cinta sama kamu atau garap dia konser amal. love atau ya apa? Ngamal ke bojo. Ngamal ke bojo. Jadi karena kamu itu Si Perselingkuhan orang ketiga. Diselingkuhin. Dan yang paling epic adalah yang terakhir, aku tinggal 6 bulan nikah, DE dikeloni wong liya. Selamat datang di Ngobarang, ngobrol sambil klekaran. Wih, asik. Kelekaran itu apa, Kak? Kalau bahasa Indonesianya itu rebahan, Kak. Wah, berarti sambil duduk setengah tidur gitu ya, atau rebahan full? Iya, nyantai-nyantai gitulah. pokoknya dibikin santuy. Oke, jadi relax gitu ya kita ngobrolnya ya. Nah, karena ini kesempatan pertama kita bertemu, alangkah baiknya kita berkenalan, bukan begitu? Bukan. Oh, iya. Bukan. Takon dewe dijawab dewe. Jadi lebih baik kita perkenalan dulu. Dan pertama dulu nih dari saya ada Andion, sosmednya @andionid. Rizky @jasega_. Dan saya Danmang di Twitternya di @DAMNANK tuh, biar nggak usah salah lagi. Pakai K ya. Pakai K ya. Pakai K belakangnya. Biar agak ngetril gitu ya, pakai K nggak pakai G. Yo, Nggak Apa kok ngetril? Biar agak-agak British gitu. Wih, asik. Nah, jadi gini kawan-kawan, di podcast ini kita tempat berkumpulnya kita bertiga sih. Sebenarnya untuk kita di sini cerita-cerita aja gitu kan, dengan tema-tema, topik-topik yang sangat relate, yang keseharian lah ya. Kita bercerita. Yang keseharian tuh kita rasain gitu. Gundah gulana kita sebetulnya. Nah, benar. Dan di sini kita bahas secara klekaran, jadi secara santuy gitu. dengan kepala dingin. Serius ya kan? Nah itu, jadi kalau teman-teman juga bisa ikut ngobrol bareng kita, yoi nggak? Caranya itu ya follow aja dulu tadi Twitter kita yang di depan tadi itu. Nanti kalau ada notifikasi space, wah disitulah tempat kita ngobrol. Bisa join, bisa request ngobrol bareng. Nanti kita bercerita tentang hari ini dan seterusnya, yoi. Teman-teman, kita hari ini tuh ngebahas tema apa sih? Apa sih Mas Danang? Kalau yang bagus sih untuk episode pertama mungkin remuknya sebuah percintaan kali ya. Waduh, seru banget iku. Langsung percintaan tema pertama ya. Percintaan yang remuk lagi. Bukan yang bahagia gitu ya. Gimana tuh caranya kita bahas secara santuy? Langsung aja kita dengerin di space kita ini. Berang-berang bawa tongkat, berangkat. Weh. Wes buka. Halo Mbak Enje. Halo. Woi, Halo. Ya apa kabarnya Mbak Ence? baik. Sehat Alhamdulillah. tak? Alhamdulillah, gini-gini aja. Gini-gini aja itu berarti sukses ya? Ya, bisa dibilang begitu, bisa dibilang begini. Ya apa? Puasa mulai hari ini apa besok? Gak ngerti saya, gak ero poso apa gak ya enak. Wah ini menyenangkan ini. Ini jawaban yang menyenangkan. Lah gimana? Anggap aja besok masih itu ya, masih dapat ya. Mbok yo kuat-kuatku, gak ngerti rek. Pokoknya melok riyo ngono ketok lek ndek omah yo ketok poso ngono ae. Kok main itu melu riyoyone. Iya. Lo keadaan enggak tahu. Enggak situasi. Tip apa rek? Apa? Tip buku apa rek?
Lah aku lek kate poso poso lo gak ono. durung lah. Aku kate poso lo gak ono panganan nek kos yo aku males. Loh Ya ya, kan iso GoFood apa-apa gitulah. Ya aku kan butuh Online kepekaan food gitu. seseorang yang peka lah. terus dorong. Tapi kan posisinya Oh. kalau ketiga orang ini adanya di Jakarta gitu loh. Kita pengen sih ya nek satu kota tak hampiri. Ayo Mbak Ence gitu. Apa tak duduk sahur gitu. Duh, apa fungsinya sih mau orang kirimi GoFood? kan ngirim GoFood bisa lintas kota loh sekarang. Oh bisa ya? Bisa. Caranya? Kan tinggal diambil alamatnya aja. Sebenarnya nggak ada alasan. Emang cowok tuh gitu. Kakean alasan. Iya, emang males. Makanya aku nggak seneng sama cowok. Makanya Kamu nggak suka kan cowok ya? sama cowok ya? Ya, aku nggak suka sama cowok makanya. Nah, Pak Danang mungkin kira yang suka suka sih. cowok. Duh, mata nih. Saya kira suka sama cowok. Ada Datang Mas Malik. bintang tamu baru. Kita kasih akses. Enggak, aku lagi kepikiran aja ya dengan mengingat apa ya, temanku tadi itu ada yang nge-share lagi di Jalan Magelang gitu kan ya, jadi keinget zaman-zaman kita kuliah, zaman kita muda gitu kan, zaman-zaman percintaan. Aku saat masih itu. muda. Mohon maaf, saya masih muda. Iya, aku Saya aja juga yang masih tua. muda sih Mbak, kan belum Iya, punya aku anak. aja yang udah tua. Cok, Pada quarter life crisis. Belum stres juga. terus aku tuh mikir kondisi tersulit emang semua orang tuh punya kondisi tersulit ini, especially masalah percintaan. Wes, agak kan semua orang pasti punya cerita dewe-dewe kan ya. Nih kondisi tersulit masalah kehidupan kan macem-macem. Nih ini spesifik Benar. ke percintaan. Pengen penasaran dengan kondisi tersulit kalian apa, di titik seperti apa. Jadi nanti aku tuh bisa mengcompare ketika kondisiku tuh nggak hanya aku tok sing dulu itu pernah di kondisi sulit gitu loh guys. Bapak masih Kondisi Cerita. sulit ya ketika kita janjian buat ngerjain TA bareng, lulus bareng gitu kan. Ternyata di ghosting sama dia, tiba-tiba dia lulus duluan, terus punya pacar, kerja gitu kan. Tiba-tiba dia nikah nggak ngabarin gitu. Itu ya sih kondisi tersulitku waktu itu. Jadi Sebelum kamu tuh negara api menyerang ya. Nah. kondisi yang paling saya nggak iso apa ya, saya nggak Iya, iso itu. buat lupa gitu kan. Iya, itu kondisi yang paling berat buat aku. Sampai kamu butuh berapa lama buat bangkit dan sadar? Ya wis lah, 5 tahun. Cok, 5 Respon dari dia itu 5 tahun. kita tawakno loh. Ora, aku kayak bisa ngomong ning kene soalnya. Soalnya kamu masih punya harapan baik untuk kalian gitu ya nggak sih? Ya, semua tuh harapan tuh selalu baik ya, nggak ada harapan yang jelek ya kita tuh. Betul. Maksud aku berharap aku berharap Cuman kan emang di dalam perjalanan itu ya pasti ono titik jenuhnya, ono loro hatine, ono ikine kan. Ya wis nyene lakone ngono ya toh. aku paling loro hati ya itu sih masalah. Ya nanti TA dikerjain bareng kok. Ntar aku bantu kamu bantuin aku jadi apa? Kan aku sempat ke Kalimantan ya waktu itu. Bantuin Aku dia ngerti deh, bikin bocah. produksi. Ya hancur itu kan. Ya, teli ya. Ya itu kan kayak di prank gitu loh. Udah kamu bantuin aku TA, ntar kamu kesulitan nulis toh, aku bantuin nulis. Bahkan izin ke almarhum mamahku kan juga gitu. Mamanya dia nelpon mamahku ngomong, "Mbak, nih Kiki pinjem ya buat bantuin di Kalimantan gini-gini." "Oh iya nggak apa-apa Mbak, ntar biar Kiki dibantuin penulisannya." Begitu pulang dari Kalimantan kok DE bimbingan dewe, nulis-nulis dewe, aku gak dikewangi gitu. Terus tiba-tiba ya itu dia lulus 3 hari setelah lulus, aku balik ke Kalimantan ya, pindah. Aku udah dapat kerja di sana. Terus berapa bulan kemudian aku mau putus sama kamu. Wais, gituin. Dalam rangka apa ya? Ya udah nggak apa-apa.
kamu terlalu baik buat aku. Kalah tak. Hmm. Hmm. Itu kalimat yang Bas. Ya, Aku oh, lah Wes. putar terus menerus. kau terlalu baik untuk Kamu aku, ya udah aku terbuka bunuh kamu. Nah, tiba-tiba kasih dia gladi. tiba-tiba setelah putus nggak sampai sebulan kok uploadnya karo cowok baru. Oh, ini tuh alasannya. Baiklah. Tapi kamu waktu ketika dia upload dengan cowok, itu perasaanmu gimana mas? Sik ono cinta, apa sih sayang, apa Ambiar. ambiar ya? Satu kata Satu ambiar. sisi kamu tuh sik sayang banget karo dia, cuman satu sisi yo dia punya pilihan lain, itu gak sih? Iya, bangetnya hancurnya ya kayak lebih kayak aku dihianati gitu loh. Masalah TA sih yang lebih berasa. Kan klasik banget ya di kampus kita itu masalah Iyalah, pasti. TA itu bikin putus, TA itu bikin punya pacar baru gitu. Ya. Betul ya, Mas Dion? Ya bener. Ada kayak begitu kan ya. Nah, itu sih yang aku rasain. Aku mau dihapusin tok iki. Sempat sih terpuruk. Apalagi kita mau TA udah 14 semester ya, aku karo Danang. Gitu kan. Ya, ini tahunku terakhir, sopo sing ngewangi untung ada malaikat baik yang nolong aku gitu loh. Siapa tuh? Adikku. Tanpa adiknya Rizky, kita mungkin masih pemutihan di kampus. Iya. Gila ya. Emang mental banget Itu ya ya. kayak gitu udah. Ya rasanya tuh apalagi yang lebih kena mental lagi ketika mamaku ngomong, mana katanya bantuin kamu, mana kok malah dia malah pergi sendiri. Wes lu ya. Bangsat banget. Iya, maksudnya kok janjinya kemarin kayak begini kok tiba-tiba kayak gini. Apalagi itu urusannya mamah tuh mamah kan. Makanya langsung seketika itu mamahku nggak respect sama mamahnya. Lebih itunya di situ. Nah, lebih damage lagi adalah ketika mamahnya ngupload enggak aku tahu tiba-tiba dia itu nikah. Orang tuanya itu nggak ngabarin aku, nggak ada omongan apa-apa gitu loh. Tak tanya kan ke mamanya. Lama banget mas setelah kejadian itu. Ya kan makanya aku bisa move on aja 5 tahun gitu loh. Dari 2000 berapa ya 2011 lah baru punya pacar tuh kayak di 5 tahun kemudian berani baru punya pacar itu. Apalagi dibohongin tiba-tiba dan dia nikah, tak tanyain mamanya, aku kasih selamat sih mah selamat ya dia udah nikah sama awal lah gitu basa-basi. Ya Ki maaf gak bisa ngundang karena kemarin sibuk apa sih kue WhatsApp kue udah gitu loh. Biasa lah mas. Nah ternyata pernikahannya dia metang dhisik lah iskono modar buyar ta. Modar. Jadi nek urusan patah hati ditinggal cewek iki aku mungkin wis masuk gelar dokter kali ya. Alah. Ambiar wis. Dan pacaranku kan nggak yang setahun atau setengah tahun gitu kan. Kebanyakan pacaranku tuh 3 tahun. Iya wis melekat banget. Terus mas Danang, kondisi tersulitmu? Yo mungkin nek pas zaman kuliah sih yo karena aku pertama pacaran kali ya tadi paling apike dan paling eleke yo ning kono kabeh. Yo nek sebut kabeh yo tak gawe buku wae iku. Apa kabeh sulit pasti ada berarti? satu sisi yang sulit yang emang kamu tuh bener-bener susah gitu loh buat di kondisi itu waktu itu gitu. Apa ya? Ya yang dari paling basicnya ya perbedaan agama wis. Yeps. Susah banget ya. Itu muncul di TikTok. Apa itu? Semangat puasanya ya dari aku yang masih ke gereja.
Semangat puasa walau ayang pergi ke gereja. Oh iya. Nah, itu. Wale. Tuh. Aku nonton iku wis ping 10 dinane iki soalnya. Aduh, salah. Ayang. Butuh berapa Ya, Ton. lama buat move on dari hal itu, Mas? Suwe sih. Sampai saiki ya. Nah, gue Yon. Mas Andi, Aku Mas ini Malik? jarang pacaran. Jarang berarti. Bukan berarti tidak pernah kan? Oh, kok bukan berarti tidak pernah. Terus Apakah ada saat tersulit ketika yang jarang-jarang itu terjadi? Saat apa ya? Semuanya sih sulit. Saat merem-melek iku ya. Gue sulit gue. Sulit, Kak. Nyekel ndi iki? Ya toh. Dilema loh. Dilema. Pegang mana ya? Pegang apa ya gitu kan nih? Apa yang tak pegang ya gitu kan. Oh, gendeng. Nah itu termasuk masa-masa sulit loh itu. Sulit. Apalagi sing Sulit megang. Apa? terus mau, guys. Nek Kok aku dimandek? nek aku bukan pacaran sih, aku punya orang dekat sing benar-benar deket gitu ya. Benar-benar deket dan benar-benar dia in di hidupku tuh. Aku bisa tahu dia lagi apa, ngapain, dan dia bohong atau enggak gitu kan. Jancuk. Ono wong ini. Orang gue deh. Ya nggak bisa sih, itu anugerah gitu loh. Tapi bener, apa yang kamu lihat dan kamu rasakan sama orang itu bener. Bener, aku dan masalahnya itu bener, itu masalah buat aku karena itu masalahnya bener. Jadi karena hal-hal itu aku punya masalah trust issue sama orang. Yes. Aku nggak gampang percaya sama manusia, drill manusia. Apakah aku kodok? Jadi aku itu selalu apa ya? Jadi yang pikiran karo yang hatiku ki, manusia itu tidak ada yang murni, tidak ada yang pure. Baiknya mereka itu pasti punya kepentingan atau jeleknya mereka itu punya kepentingan. Mulanya aku nggak punya teman, nggak punya banyak teman, bukan artinya nggak punya teman. Aku cuma punya teman 1-2 gitu kan. Dan untuk memulai sebuah hubungan pun buatku itu sulit karena ya aku pertama nggak percaya, kedua karena itu aku jadi nggak mudah membuka hati gitu kan. Percaya. Oh, buka hati. Nah, yang jadi masalah anugerahku itu selalu betul untuk sepanjang aku 3 kali pernah pacaran. Dan semuanya itu dan semuanya itu adalah masalah perselingkuhan orang ketiga. Diselingkuhin. Dan yang paling epic adalah yang terakhir, aku tinggal 6 bulan nikah, dikeloni wong liya. Jancuk. Dan aku udah Kalah semua ngomong, kita. aku udah ngomong sama Kira rumah semuanya. ternyata bordiri. Tiga-tiganya itu semuanya aku udah pernah ngomong. Aku udah pernah wanti-wanti. Yang pertama nih pacarku yang pertama, aku udah ngomong sama dia 3 bulan sebelum dia melakukan itu dan ketahuan. Aku udah ngomong, hati-hati ya, gini. Oke. Dan ternyata 3 bulan kemudian beneran kejadian. Lalu pacaran kejadian kedua, aku juga udah ngomong. Sorry, motus. Ketika kamu tahu cewekmu main sama orang lain gitu, apa sih mbok sampai tiba-tiba mbok tinggal? Enggak, kamu bikin? Aku biasa aja. Aku cuman karena gini, aku kan orangnya, aku termasuk sih nggak pengen nembak. Jadi aku tungguin seberapa lama dia akan menjaga itu, keep it secret, dan akhirnya dia jujur gitu loh. Cuman aku memang aku selalu ngomong kayak, hati-hati loh gitu kan, itu ada laki yang lagi deketin kamu gitu kan, atau hati-hati ini ada maunya nih orang gitu. Padahal dia nggak pernah cerita tentang laki-laki itu, tapi aku tahu itu kan. Oh, tapi kamu tahu. Terus kamu ketika ngingetin kayak gitu, responnya dia gimana? Ya, dia cuma bilang kayak, enggak kok, gitu kan, enggak apa-apa, enggak nih, kamu kok mikir gitu kan, terus ya udahlah pokoknya denial lah gitu kan.
karena mungkin memang dia belum melewati fase itu, tetapi apa yang aku rasakan tuh udah melewati jauh, dia akan ke sana, tapi bukan mendoakan gitu, tapi kan cuman kayak Udah punya pikiran ke sana gitu kan. gitu kan, kayak iki wong nggak beres gitu, iki wong nggak beres gitu kan. Dan semuanya bener, bukan sebenarnya semuanya itu jadi masalah. Makanya buat aku cukup susah untuk percaya sama manusia karena hal-hal itu kan. Makanya hal-hal tersulit itu justru nek aku duwe pacar, iku sulit nggo aku. Yes, karena kamu akan menguras waktu, tenaga, pikiranmu dan insecure-insecuremu yang kayak gitu juga ya kan? Enggak insecure sih, cuman aku menjadi takutnya kalau ketika tiba-tiba keluar vision itu lagi gitu loh, untuk orang yang seperti Tapi itu keluar dalam waktu tertentu apa? Iya, ngono-ngono itu. Yo, kalau memang orangnya akan ke situ nanti, ya aku udah di warning aja gitu loh, aku udah dapet. Oh gitu. Aku udah ngerasa buat warning itu kan, 1, Bayangan 2, gitu 3 itu kan semuanya ya udah mulai kelihatan berubah gitu kan. Terus dari cerita-ceritanya terus ya nggak tahu, tiba-tiba ya kayak kerasa ini dia ada masalah. Bukan, aku pertama kayak iki wong bermasalah gitu kan. Terus udah terus kan telepon, biasanya kan teleponan gini-gini, terus sedikit-sedikit masuk, oh ya terus aku tahu gitu kan, akhirnya aku tahu. Ya biasanya kayak yang terakhir itu kan sebulan sebelumnya aku udah ngomong, hati-hati gitu kan, itu orang kamu baru kenal, dia niatnya nggak bener gitu kan. Memang pengen ya biasa sih, laki itu kan kalau dicurhatin sama cewek kan sedikit yang punya, memang cuman pengen jadi teman curhat doang. Pasti punya motivasi lain ya nggak sih? Pasti ada laki. Kalau misalnya nggak seneng ngepin curhatan cewek, iya nggak? Makanya aku nggak suka sama laki-laki kan. Tai. Makanya nggak suka sama laki-laki. Terus. Nggak tadi ceritamu maksudnya menarik banget gitu loh, daripada kita yang awam ini. Yo, menarik apa nih? Wong gagal loh menarik. Enggak maksudnya saya tahu, coba dari orang-orang ini punya pengalaman model kayak kamu, enggak kabeh lah. Padahal respon Apa? Discord Husen. Oh, Husen kenapa? Oke, terus gitu. Oh iya. Enggak sih. Oh, terus Husen. habis itu kamu udah menikah? Belum, hampir. 6 bulan mau nikah, yang terakhir tadi loh. Iya, yang terakhir itu kan baru mau, maksudnya udah tinggal 6 bulan lagi. Wes lamaran dan segala macam ya. Rebes segala macam, mesti tinggal pancal ngono kan. Cuman memang kondisinya itu kan waktu itu kondisinya awal pandemi, terus uangnya iki emang perfeksionis sih. Jadi kalau ada rencana yang tertunda, dia bingung. Nah, dari situ aku udah ngelihat gitu kan. Emang kita udah ngobrol, udah oke, sepakat kita undur gitu kan. Kita undur 2 bulan, kita sambil ngelihat kondisi gitu kan. Terus kok iki uang tiba-tiba ada 1-2 hal yang menurutku aneh dari kelakuannya, karena emang LDR juga kan jauh gitu. Kok aneh nih kayaknya gitu kan. Terus awalnya nggak curiga, terus dia mulai cerita ada temen ini itu gitu kan, terus temenin di rumah, dia kan punya intuisi kita sebagai cowok itu berjalan lah ya. Intuisi itu berjalan, betul. Iya, udah beli rumah, emang masih kosong. Daerah mana sih? Kalimantan, Pontianak. Kamu asli sana? Aku asli Cirebon. Oh, Makan empal gentong yuk, sama aku. Apa miget? Asem, mena, empal asem. Pal gondrongnya cakep. Pal brewo. Pal brewo saya gelem. Miget. Si aku. Miget ki mie nyemek. Enak yo. Ayo mie nyemek. Next, ayo. Lanjut cerita. Itu udah. Ya ngono lah, terus dia cerita, iya aku kenal gini. Terus kan rumah itu kan memang kosong dan memang waktu itu rusak kan. Ada lampu depannya tuh rusak. Aku klasik ya. Aku udah bilang telepon ke developernya suruh benerin gitu kan. Terus aku juga udah pas kesana udah ngecek itu, tak suruh telepon. Terus ya udah akhirnya dia ketemu, ada yang mau bantuin benerin gitu kan.
aku pertama nggak curiga karena aku nggak tahu kalau itu ternyata teman yang dia maksud itu laki gitu kan. Ternyata setelah jalan seminggu kok kayaknya nih laki gitu kan. Terus ya udahlah nemenin. Dia jalan sama ini pamit sama kamu? Enggak pamit, tapi dia bilang kalau dia ditemenin temennya gitu di rumah. Karena emang rumah itu sendiri, dia anu sendiri, tinggal sendiri. Sementara dia tinggal sendiri. Belinya udah agak lama, tapi dia belum berani tinggal di situ kan. Cuman karena emang akhirnya udah diniatin mau nikah. Dan tinggal, dia mulai pindah. Terus nemenin tuh, dia mulai temen-temenin. Aku nggak, karena kan namanya cewek kan temenin, tak pikir lah cewek juga kan ya. Apalagi udah nemenin ke rumah gitu kan ya. Iki cewek iki teman kerja gitu. Biasa aja. Terus aku kayak kelingan, dia kan nggak punya banyak teman gitu kan. Dia kan orang yang susah punya banyak teman dekat gitu kan. Sopo teman ceweknya gitu kan. Aku kan teman ceweknya kan kebanyakan pada punya rumah. Udahlah gitu kan. Terus aku nggak tahu. Terus udah satu saat aku tahu kalau itu laki, tapi aku nggak mau ngomong langsung. Karena kan emang aku pengen tahu sejauh mana dia mau jujur, niatnya itu apa gitu loh. Sorry tak Kat, Yan. Visionmu itu gimana? Jelas kah? Bentuknya apa gitu kan. Mimpi tayo opo gitu kan. Atau kau yang menang tok set, gitu kan kayak yang film. Kayak film-film. Ya kayak film-film ngono kuwi. Serius, kue menang Serius. terus. Aku lagi diem duduk gitu, lagi gini, aku lagi kayak ya gampangnya kayak memikirkan dia gitu, aku lagi mikirin gitu kan, lagi pengen ngerasain atau dia. Kamu punya bacaan tertentu untuk memunculkan kodammu itu atau gimana? Iki Kristen Jok, bang iki Jok. Kan kodam kan gak ngerti gue. Kodam kan apa wae iso. Iya kan. Enggak. Terus. Emang bener-bener kalau emang lagi istilahnya emang Tuhan lagi mau ngasih tahu yo engko iso muncul dhewe. Jadi sebenarnya dengan aku cukup merasakan orang itu, merasakan kehadirannya kayak istilahnya kalau di itu kan kontemplasi, meditasi gitu kan. Ketemu gitu loh, ketemu orangnya dan memang bukan kayak kamu tiba-tiba bisa Caisa lagi pakai baju apa nih ya, misal pakai baju pink gitu, nggak bisa mau terawang. Enggak gitu. Kok konyol Anda guys. Memang merasakan kehadiran aja gitu loh, lebih neng merasakan kehadiran terus aku mulai ngelihat ngerasa ini bukan cewek itu kan, ini cowok gitu kan, tapi itu sekali 2 kali atau berkali-kali ya? Kalau dalam satu case gitu. Maksudnya dalam satu orang bisa berkali-kali. Makanya aku tahu banget terutama pacarku ya, memang karena kan kalau pacar itu kan deket. Kalau dia bohong itu aku langsung tahu. Ngomong nenet gitu. Aku tahu kalau dia bohong. Makanya aku langsung bilang bener kayak gitu kan. Bener enggak gitu kan. Ya udah gini. Gampang banget kayak gampang banget aku tahu nek dia bohong gitu kan. Nah, itu jadi masalah. Nah, karena kenapa itu jadi masalah? Karena aku kan gampang percaya sama orang. Ketika aku udah membuka kepercayaan orang untuk masuk ke dalam hidupku dan itu gampangnya dipermainkan atau diacak-acak kayak gitu, itu jadi masalah gitu loh. Aku pacaran karo yang terakhir iki 5 tahun. Dan aku benar-benar memutuskan untuk mau menikah adalah setelah aku 4 tahun pacaran. Betapa lucunya kayak kan aku 3 kali pacaran. Sing pertama masih pacaran, sing kedua juga masih pacaran, tapi udah emang agak baru mau niat nikah. Sing ketelu wis tekan arep nikah, berarti kan bertahap epic nih. Selalu ada perkembangan. Mungkin sing kepapat engko rapi mungkin, tapi kan nggak tahu. Ya ojo lah, kamu nggak ada pikiran. Akhirnya kamu tanya dia atau dia yang jujur? Gak, dia yang jujur. Setelah 1 bulan mereka akhirnya tinggal serumah kan. Satu saat pas aku lagi garap konser Amale itu Pak Haji Roma Irama. Kan tahu gawe konser Amal yang TV ku kayak. Terus dia WhatsApp kan, yang aku mau ngomong gitu kan. Tapi nanti kalau kamu slow, kapan kamu slow? Wah, aku nggak slow, aku lagi garap konser gitu kan. Konser Amal. Ya udah ntar kalau istirahat ya wes, akhirnya dia ngaku sendiri gitu kan.
video call karo Terus- nangis kae ngono kan. Terus ngomong nek dia nggak cinta sama kamu atau Garap dia konser amal. real love atau ya opo? Ngamal ke bojo. Ngamal ke bojo. Jadi karena kamu Tampilnya gitu, Siap. jadi terbuka. Pemane karo jalannya. Pak Haji ya, karo Pak Haji Roma ngono kan langsung tausiah bersama kita di studio. Jadi terbuka jalannya. Tapi sing pelajaran yang tak ambil dan aku juga enggak curhat sih, mendengar cita-cita orang lain. Ada teori atau pandangan bahwa gini nih, syukurnya adalah aku tahu duluan Ya, ketika sangat itu. setuju. Satu, kedua, ya sebelum dia jadi istri kamu gitu kan. kedua, Ya. ada pandangan dan ada nggak mau teori tapi dia juga beliau ini juga sering dicurhati masalah kayak gitu dan akhirnya cukup menyimpulkan kayak laki-laki itu untuk selingkuh itu gampang. Maksudnya laki-laki itu bisa selingkuh kapan aja Yes. dan bisa selingkuh dengan siapa saja. Karena pria Betul. itu selingkuh itu benar-benar nafsu. Nafsu, Benar-benar betul. benar-benar mencari kesenangan Syuk. gitu. Saya akan membenarkan semua itu. Sedangkan Dan saya mengamini, Mbak. ya. Aku tak sing lalayi negeri. Itu laki-laki Terus. gitu. Makanya ketika laki-laki Yaps. ngomongin laki-laki selingkuh itu sebenarnya hal remeh, bukan hal remeh temeh sih. Tidak perlu Ya dibawa wis, perasaan koyo- karena koyo memang dia nafsu apa ya, aja rahasia gitu loh. umum lah ya, nek Oh, oh. laki-laki selingkuh wis biasa. Karena ya memang kan? cuma nafsu, tapi akhirnya tetap akan kembali ke perempuan yang pertama gitu kan. Makanya tadi ada masalah yang obrolan sugar baby yang kedua itu nggak akan mau dirabi atau ditunjukin. Kenapa? Karena tetap akan kembali yang pertama, laki-laki itu gitu. Nah, tetapi jika seorang wanita sudah selingkuh untuk satu kali, maka setelahnya dia tidak akan kembali lagi kepada laki-laki itu. Hmm. Tidak akan kembali Tapi kepada temanku- laki-laki yang pertama. Temanku gitu. balik. Temanku naik cewek balik waktu itu. Ya, Yang untungnya lagi kasus balik. teman kita bersama itu. Kasus teman kita bersama. Siapa lagi? Nggak bisa disebutkan di sini soalnya. Oh, coba di Emang Discord. temenmu? Coba di DC. Aduh. Kancaku kameramen iku lho, Ci. Itu tak jelas nih. Oh, ya. Iku koyone sih Cewek ya? lanangane yo. Nah, iku kan Iya, udah nah, kita tuh. bahas. Itu kan karma. Kan aku nggak ngerti kan nggak asik deh. Itu kan karma. Ya. Kita nggak bisa nyebut nama nih. Ya, karena kita nggak bisa nyebut namanya. Iya, aku nggak kenal juga kan. Nggak kenal. Kemungkinan bisa kenal. Berarti arek mantan kampusmu, Mbak. Oh, ini masuk-masuk konco angkatanku. Nggak tahu sih maksudnya. Ya wis lah, aku mending nggak tahu aja deh daripada tahu. Jadi aku nanti overthinking. Ya, Nah, lah ya. itu. Heeh. Ya terus ayo lanjutin ceritamu Nah, guys. itu nek perempuan itu ketika mereka sudah perempuan itu kan kodratnya setia. Kodratnya adalah ketika Kodratnya. dia udah sayang kepada satu orang, dia akan melakukan apapun untuk orang itu. Rungok Nusa. Tuh. Baik-baik. Apapun yang terjadi gitu, kayak laki selingkuh sana sini, ketika perempuan itu masih mau menerima, ya dia akan tetap bersama dengan lelaki itu. Itu kodratnya perempuan, gitu kan, kodratnya wanita. Pengen tak banting HP gue. Terus. Lah kok Enggak. Ngomongnya itu udah ngalang-ngalin motivator gitu loh. Enone Bener kabeh. Terus. Nah, tetapi kalau perempuan itu sudah merasakan sakit hati dan dia juga ikutan membalas dengan selingkuh, gitu kan? Wah, itu akan lebih jauh menyakitkan daripada seorang pria, gitu loh. Nah, yang jadi pertanyaan nextnya adalah gimana kamu mengobati rasa remuknya hatimu itu, Yan? Ini kan udah deep banget nih ya kan. Ya, Kamu tuh bisa kamu keluar nggak dari hanya sekali, berkali-kali ya gitu tuh. Sebenarnya karena aku sudah berkali-kali. Untuk yang ketiga ini, maksudnya kan udah ketiga kali kan. Untuk yang ketiga ini nggak terlalu apa ya, aku tidak merasa terlalu Spesial. bukan Yang spesial, terlalu maksudnya nggak terlalu
jatuh mentalku gitu. Tapi memang yang ketiga ini kesedihan yang paling terasa berat kan, karena memang kita udah mau menikah dan yuk hari pertama dia laporan ya aku cuma bilang kok bisa gitu kan, tetapi wajah buntelan kentutku ini di hari kedua itu baru bener-bener bisa jatuh air mata gitu kan. Aku untuk aku orang sing jarang menangis itu. Hah? Aku nggak, dia lagi-lagi kayak gitu, sok-sok kuat di depan. Ya bisa jadi, tapi kalau aku kan memang tidak, aku kan termasuk orang yang tidak mudah untuk menangis gitu kan, termasuknya aku iso dihitung dalam hidupku 10 tahun ini tuh aku nangis berapa kali itu nggak nyampe 10 kali, tetapi mungkin rasa yang ini terlalu dalam, jadi bener-bener kayak di hari kedua ketiga tuh wes iso gerung-gerung kayak kan. Terus caranya gimana ya? Gerung-gerung aku mbak. Kabeh koncoku tak video callin, koncoku sing bener-bener temen deketku, tak curhati. Ini cara. Ya mudah-mudahan aku nggak jadi tempat curhat lagi gitu loh. Maksudnya nggak kejadian keulang gitu loh. Jadi tambah. Curhat yang Discord. Aku kan curhat di Discord, saya katokku sobek neng kantor kae. Yang sangat penting itu ya. Wah, masalahnya ya. Penting mah itu kalau aku jalan kemana-mana kewer nanti. Terus caramu ngomong neng keluarga dengan waktu menikah kan udah tinggal dikit tuh. Ngomong nang keluarga nek emang kalian nggak bisa lanjut itu ya opo guys? Ya aku ngomong aja. Dan ngono. Gak ngono ya? Gak lah, aku cuma ngomong kayak ya aku sih piye keluarga aku kan wongnya selo. Gak mungkin lah ngomong iya kan. Ya sak selo-selone sih. Gak mungkin kayak gitu kan. Ngomong apa? Ngomong piye? Gak mungkin ngomong keburukannya cewekmu tadi tuh. Oh ya enggak, tapi kan kalau ditanyain kenapa ya aku bilang ya udah dia udah dikelonin orang lain gitu. Ada yang Wow. Ya aku mending ngono. Karena memang di serius aku meluang ke orang tua aku bilang gitu. Dia udah ditinggalin sama orang udah sebulan tinggal bareng gitu kan. Iya sih. Serius aku bilang kayak gitu karena memang kami di rumah itu kan selo, jadi aku wani ngomong gitu dan orang tua cuma ngomong oh ya udah gitu kan. Malahane kayaknya juga dilihat orangnya juga agak terlalu keras gitu kan. Yo anggap aja well lah ya. Terus ya udah anggap aja amal gitu kan. Duit sing wis metu warung ngomong asli ngomong ngono. Anggap aja uangnya amal udah. Nek keluarga aku ngomongnya gak amal, saya anggapnya kalah main. Oh kalah main. Nek keluarga aku amal. Amal apa amal? Iya bener amal nyebutnya. Ya udah anggap aja amal gitu kan. Nah, yang penting baik-baik gitu. Bener digituin aja. Enggak diambil pusing. Sekarang sama di komunikasi atau udah sama sekali enggak blok atau gimana ya? Atau kamu sesakit itu? Yo sebulan pertama aku remuk banget gak sih? Remuk banget. 2 minggu pertama aku paling remuk karena memang gini loh, sing mari aku remuk itu bukan karena bukan karena aku lagi kehilangan. Yang bikin aku remuk kan adalah aku kan ya sing mau tak ceritani aku ki dia udah tahu duluan itu loh dari remuk. Aku kan susah untuk nggawe percaya karo wong. Tahap satu. Tahap kedua kan berarti aku butuh kerja keras untuk membuat diriku percaya sama orang itu gitu kan, untuk menerima orang itu. Dan itu sudah terlewati. Oke, aku udah percaya. Dan itu kan nggak cuma setahun 2 tahun gitu kan, 3 tahun 4 tahun 3 tahun gitu kan. Di tahun keempat aku akhirnya percaya untuk ayo kita menikah. Oke kan, tahun keempat. Di tahun kelima terjadi kejadian itu dan aku sudah tahu lagi. Aku sudah tahu sebelumnya. Disitulah yang membuat aku ngerasa kayak hancur banget gitu karena itu butuh proses lama coy gitu kan. Iya sih, waktu itu yang nggak bisa dibeli lagi soalnya. Itu buatku sing yang secara sing nek wong tes kepribadian melankolis parah. Iku wangel. Hal seperti itu tuh berat banget buat orang-orang yang melankolis parah dan introvert parah gitu kan. Makanya di situ 2 minggu pertama bener-bener wis pol-polan keberatan pol-polan yo mendem ngono kuwi kan. Terus cuman memang itu terus aku belajar sing 5 tahap grieving itu loh. Iya, betul. Nah, apa itu guys? Jadi kan sharing, ada
ada apa namanya? Kalau itu Ini aku Five stage. iniin 5 stage of grief nih. 5 stage of grief itu kan. Satu, pertama kan adalah denial. Tahap pertama kan denial. Denial adalah Pasti nggak nyangka gitu aku kan. nggak kayak nyangka semuanya. gitu kan. Ya, masih menolak masih fakta. gini enggak gitu kan. Setelah itu anger, marah. Jelas toh, otomatis Wajar lah pasti ya. aku marah kan. Di situ aku marah. Aku mau benar-benar merasakan marah total gitu kan. Iya, Dan aku marahnya pernah itu ngerasain kayak bisa gitu juga. bisa Ngamuk. bisa ngamuk kene iso neng wong liya ngono, bisa siapapun bisa jadi sasaran gitu kan, karena tidak terkontrol gitu kan. Nah, nanti tahap selanjutnya itu yang aku rasakan itu udah mulai masuk ke bargaining, negosiasi dengan hati negosiasi. gitu loh. Mulai ngobrol nih, otak sama hati itu mulai ngobrol, pikiran dan hati mulai ngobrol. Kenapa sih aku semarah? Kenapa sih gini? Coba aja kalau misalkan dulu nggak gini, coba aja kalau misalkan aku begini. Itu kan udah mulai stage untuk bernegosiasi gitu kan, untuk mulai apa namanya, Pengennya kamu tuh ngene, kayak gitu. Aku tuh harus gimana? ini gimana gitu Itulah. kan. Karena kita mulai bernegosiasi dengan perasaan kita yang sekarang dan apa yang terjadi dahulu, itu tahap selanjutnya yang akan kita alami adalah depresi. Itu pasti aku ngalami depresi juga gitu kan, kayak anjir gitu kan, kayak udah kayak mau marah tuh udah bingung, nggak bisa marah gitu kan, mau nangis sedih, nggak nggak iso gitu terus kan. Iya, Kayak uang stres gini loh, kayak bingung kan lah, kayak uang gangguan ya emang mental depresi, gitu loh, kalau depresi. emang stres ya emang depresi. Depresi bener kan. Emang gendeng kan nyatane. Nggak koyok meneh. Terus nah tahap kamu yang di titik seperti itu kamu tahu aku sadar. depresi. Ya untungnya aku cepat dikenalkan tentang 5 step itu kan sama temanku yang dokter itu. Benar. Dan Kadang ternyata kita kan nggak sadar dengan apa yang kita alami. Apa yang kita alami, jadi nggak Benar. kehilangan arah gitu dalam menata hatinya kan, dalam disposisi hati kan kita nggak kehilangan arah. Lalu yang tahap kelima memang akhirnya ada acceptance, penerimaan. Aku nerima bahwa aku sudah kehilangan dia. Aku menerima bahwa apa yang dilakukan dia seperti itu, dan aku menerima bahwa aku saat ini memang udah nggak sama dia lagi. Dan aku juga menerima bahwa aku dan dia memang sudah tidak akan ada harapan atau memang memutuskan untuk tidak diteruskan gitu loh. Nah itu adalah 5 stage grief atau apa ya, kesedihan, tahapan orang sedih atas sesuatu tuh, itu polanya memang seperti itu gitu loh. Sadar nggak sadar, kalau aku karena aku dikenalkan, jadinya aku sadar ya, aku bisa melihat aku udah mulai di tahap-tahap ini gitu loh. Bener sih, aku pernah ada di posisi kayak gitu nih. Nah, tapi aku nggak sadar dengan itu, cuman apa yang kamu bilang tadi benar. Itu kan aku udah pernah di tahap yang pertama denial, itu sampai ada di terakhir itu tadi, nerima semua sampai apa yang kan, udah dilakukan. Itu adalah prosesnya. Tapi aku kok nggak ada di titik depresi ya? Apa aku nggak ngerasa titik depresiku itu ada di sebelah mana gitu loh? Nah, bisa jadi itu karena gini, depresi itu kan enggak. Depresi itu kan ayo palapan ngomong. Piye Mas Anang. Piye menurutmu piye? Orang kroso depresi mungkin ke campur tahapnya sama bargainingnya kali ya. Nah itu kan betul, itu biasanya tahap cara otak sama hati. Yang menang otak cepat depresi. Nah itu benar. Jadi bargaining sama itu nyampur. Pas sedih banget gitu kan, pas sedih banget ya. Terus tapi akhirnya aku ada di titik negosiasi seperti yang kamu bilang tadi. Iya boyo dengan pertanyaan kayak gitu kan, kayak kamu gitu. Terus akhirnya aku ada di sisi karena aku terlalu nek mungkin karena ya wis lah, aku masih, apalagi aku wanita ya, aku masih kalah dengan perasaan. Dan aku misalnya ini ya, perasaanku kayak gini, jadi aku akan pertahankan ini karena perasaan ini gitu loh. Ya paham. Kayak gitu. Jadi tahapan yang emang denial, sedih, ngamuk, emosi, terus
benci segala macam. Akhirnya langsung iso ketawa. Hah. Ya mungkin depresiku dalam hal ketawa gitu ya. Karena aku tuh jarang banget sih. Ya apa ya, orangnya emang gampang banget tertawa, menertawakan hal-hal sulit gitu loh. Nah, kuwi, Mbak. Akhirnya bisa menerima itu. Makanya depresi itu kan sebenarnya tergantung orang ya. Gitu loh. Jadi depresi itu kan tidak harus kita merasa jatuh atau kita merasa stres atau ngawang. Nek, ya ada orang-orang ya kayak tadi yang depresi itu diketawain. Ada orang yang depresinya itu melakukan tindakan, misalkan kayak nek bunuh diri. Nek aku bunuh diri itu aku depresi, atau nek aku tiba-tiba berenang aku lagi depresi. Nah kadang-kadang bersih kamar, atau bersih kamar, gitu kan. Ya, depresi itu kan bisa kita belokin mau jadi kayak apa ya? Mungkin itu. depresi itu harus ngobrol sama Danang, deep talk gitu kan. Itu. Makanya kadang di situ, terkadang di situ yang kita nggak, aku nggak ngelewati tahap depresi nih gitu kan. Sebenarnya kita melewati, tapi kita nggak nyadar gitu loh. Dan terkadang memang tahap depresi dan bergening itu bareng jalannya. Itu bisa banget itu sih, jalan bareng. Benar. Makanya kita nggak sadar kalau kita sebenarnya lagi depresi. Dan itu ya sebenarnya oke sih ketika kita nggak sadar kita depresi, asal nggak tiba-tiba bunuh diri wae ngono kan. Tapi pentingnya mengenal 5 tahap. 5 tahap ini adalah biar ketika kita nanti berduka atau kita bersedih, kita akan tahu dan kita bisa bertujuan sampai ke arah acceptance bahwa duka kita ini itu ada ujungnya adalah penerimaan, tidak berhenti di berduka saja. Jadi ada namanya tetap pengharapan akan kebahagiaan gitu loh. Wih, kok enak bahasa gue, pengharapan akan kebahagiaan. Iya ya, gak sadar ya. Jadi itu kan penting gitu loh untuk kita mengenal 5 steps of grief itu. Apapun lah, nggak cuma putus cinta, mungkin kehilangan orang tua, meninggal, atau kehilangan teman, sahabat, grief, mourning gitu kan, berduka, itu perlu kita kenal itu karena itu tujuannya. Biar kita tidak stuck di satu tempat gitu. Kita masih punya harapan, aku sadarnya aku lagi bergaining. Oke, mungkin saat lagi aku kan merasakan depresi. Aku harus antisipasi nih perasaanku atau pikiranku ketika aku depresi, biar aku nggak melakukan hal-hal aneh. Mungkin nanti bisa aku belokkan ke hobi. Misalkan ketika aku depresi, bisa aku resesi kamar gitu kan, atau depresi ya wis aku tak kerja atau apa ngopo gitu kan. Tetapi dengan harapan bahwa aku harus bisa menerima ini pada akhirnya, seperti itu. Kalau aku ngalamin kayak begini ya, hampir persis sama dengan kamu, itu lebih kayak nggak usah dilawan sih fasenya ini, nggak usah kita paksain kita. Betul. Make it flow gitu aja. Kita mau kayak marah ya silahkan, nggak ya wes gitu. Kayak lebih, kalau aku nggak mau frontal ya, aku nggak mau bakalan rame ngeributin. Ketika kita selalu ngeributin, selalu permasalahin, ini masalahku nggak akan tuntas dan nanti selesainya jelek. Betul. Gitu. Kan kita masih, ya apalagi kayak dirimu kenal sama mantan calon mertuamu gitu ya. Ya kita hubungan itu tetap baik. Kan bukan dia yang salah gitu loh. Masih ada kehidupan yang harus dijaga gitu. Kalau kita datang ke sana kita pukul ini cowok cewek ini, ya buat apa? Mengampuni, memaafkan itu kalau aku bilang ya itu senjata yang lebih ampuh daripada kamu marah-marah. Iya. Dan itu tadi benar, jangan dilawan. Kalau dilawan itu ya kita stuck di satu stage namanya denial itu. Nggak akan pernah maju, nggak akan pernah sampai ke tahap acceptance. Ketika dilawan terus kan kita nggak akan pernah bisa menerima toh. Iya benar. Masuk akal. Apapun, jadi ya sesuka apapun, sesedih apapun jangan dilawan gitu. Jangan aku lanang masuk aku nangis. Manusia itu ya, kan nangis aja. Iya, aku waktu itu ya nangis aja. Aku punya temen yang kayak gitu. Akhirnya dia sebenarnya udah di titik depresi. Dia nggak iso metokno emosi nih. Dia tetap tersenyum di depan orang, ngomong aku lanang, aku anak pertama. Kak oleh aku nangis, kak mau ndelok. Akhirnya di titik seperti itu. Itu salah. Apa? Itu menyiksa. Kayak nyiksa, kayak
benjolan di dalam dirinya itu kayak pengen meledak gitu. Nah, Iya, betul, meledaknya itu yang bisa Berbahaya. benar. Nah, Ya, meledaknya itu ketika ketemu hal yang benar-benar, ketika nggak benar ya nggak benar gitu. Mm-mm. Dan kalau meledaknya ke subjek yang salah, wah itu wong mateni wong. dan yang satu pesan dari aku ketika aku ngalami masalah itu ya waktu itu, Mas, curhat tuh ke teman dekatmu. Misal Mas Danang yang bisa Mbak percaya. Curhat tuh aja semuanya. Jangan pernah dipendam. Soalnya ada case juga masalah perselingkuhan ini temennya adikku itu diempet dewi selama 4 tahun. Dia gendeng, rasanya kayak kepala tuh mau pecah. Begitu dia cerita ke adikku, ke teman sahabat-sahabat itu rasanya plong. Kayak uang empatmu itu merem-meroces gitu loh. Iya. Betul. Ya memang kadang Makanya- ada orang yang tidak nyaman dengan curhat ya. Iya. Tapi setidaknya dialihkan, gendeng itu dialihkan, depresi ini dialihkan. Entah jadinya makan coklat, atau jadi gamer, atau jadi streamer, apalah yang penting kita Wah, Nonton itu. bokep gitu kan. Nonton bokep. Ya. yang penting gak ngerugiin orang aja lah. Wah, Benar-benar. Hmm. ya, makanya ya benar, intinya satu benar kalau kata Mas Jessica itu jelas, jangan dilawan. Jangan terlalu angkuh atas status kita anak pertama, tulang punggung, wah masuk ini nanti nggak bisa tenangin adikku gitu. Kalau misalkan itu perihal orang tua atau kakek, yo nggak apa-apa ngono loh. Manusia itu menangis itu yo karena kita itu manusia. Kata manusia, benar-benar. Ya menangis itu adalah hal yang sangat manusiawi, lumrah. Kenapa sih harus takut dibilang cengeng gitu? Malah yang ngomong cengeng itu aneh gitu. Kayak Ya masa wong tuamu meninggal terus kowe tetep cengar-cengir. Kan ya kowe sing gendeng berarti. Nek kowe ketoke wis ora denial tapi wis kena jenengan kowe. Wis kena kowe. Bener. Udah depresi kalau itu, wis loro pikir bener. Mana di sini coba aku mengenalkan tentang 5 steps itu, dan intinya sih biar kita itu sadar udah ada di step mana dan apa yang kira-kira akan terjadi dengan kita setelah melewati hal-hal ini gitu loh. Biar mengantisipasi, karena memang kritikalnya itu adalah di depressionnya itu sih. Itu kritikal banget. Satu, karena kalau kita nggak bisa menempatkan depression itu di dalam hal yang benar, itu bisa berujung ya kui loro pikir, edan, apa nanti bunuh diri. Dan kritikal keduanya adalah kadang kita nggak tahu kita lagi depresi karena prosesnya itu bercampur sama bargaining, sama negotiation gitu kan. Bercampur dengan kita tentang apa yang lagi kita pikirkan, dan kita nggak sadar situ lagi depresi. Nah, makanya penting sih untuk tahu itu, biar kita itu tadi saya bilang, kita punya pengharapan akan kebahagiaan, kita punya pengharapan akan melanjutkan kehidupan. Jadi nggak berhenti di situ tok. Tapi kalian setuju nggak sih ketika ada omongan semakin kalian berharap itu sama dengan menemukan kekecewaan gitu loh? Apakah ya rasanya kayak aku semakin berharap nih sama si B gini nih. Semakin kita berharap ternyata kita malah menemukan kekecewaan. Nggak setuju sih. Mungkin karena ketinggian Ketika ekspektasinya kamu kali ya. berharap dengan hal yang salah, ya mungkin akan kamu menemuin kekecewaan itu. Aku tuh orangnya selalu berpositif, Mas. Kayak gini. Ya wis lah. Bohong be aku enggak. Yang males kon ngapusi aku kok. Dan ketika ketika kayak misalnya ngunci gitu kan. Dengan nego dan kesepakatan yang seperti yang dibilang tadi, wis kunci wis gak iso gitu. Dan aku selalu punya pandangan lain, kayak mungkin jalanku gak mbak iki, jalanku mbak iko. Mungkin ada yang lain. Kalau aku selalu berharap aku selalu mikir rencana Tuhan itu unik ya kan, kita nggak pernah tahu. Betul. Kita udah stuck di situ dan kita udah terlalu banyak kecewa, ya udah stop. Ya betul. Tidak ada jalan berhenti. Lain. Kayak gitu. Ada saatnya kita berhenti. Benar. Ya memang aku ya kadang bisa setuju atau enggak tentang semakin kita berharap semakin akan menemukan kecewaan. Tetapi ada komanya gitu kayak. Semakin kita berharap menemukan kecewaan, tapi kita harus tahu di mana dan kapan kita harus berhenti.
Ya. dengan pengharapan yang sudah kita tahu dan kita rasakan ada bibit-bibit kecewa gitu loh. Nek diteruske yo jangan menyalahkan nek kowe engko dadi gendeng. Jangan menyalahkan diri bahwa wah ini karena aku berharap sama dia orang ini. Yo karena kowe iki gak ngerti kapan kowe kudu mandek ngono loh. Kowe gak sadar kapan kamu harus berhenti. Jadi sebenarnya berhenti atau nggak berhenti itu balik ke diri kita masing-masing. Pribadi, betul. Yang jelas itu Kata-katanya Mario Lawata. Bukan masalah orang itu yang bikin aku nggak bisa berhenti berharap. Yo kowe saya nggak iso berhenti berharap. Aku berhenti berharap. Coba di mention kalimatnya ya untuk ini dibikin status Mas Danang, nanti aku retweet. Piye apa kata-katanya? Makanya kan ada lagunya Selai Seven yang berhenti berharap itu ya. Berhenti nggak berhenti. Ya wes gitu. Kalimatnya apa mau? Tolong Mas Danang aku biar nanti bisa nge-retweet hal itu tanpa aku harus menulisnya. Nanti dicek di rekamannya ya Mas Danang. Iya. Like. kan direkam jadi tinggal diputar ulang iki kuat 2022 gitu. Yang jelas gini loh, Tuhan itu kan nempatin seseorang tuh di sisimu karena sebuah alasan. Dan ketika Tuhan mengizinkan seorang itu pergi dari hidupmu, yaitu alasannya juga ada gitu loh. Iya. Yep. Itu pas gini aku kecewa. pernah ngomong kayak gini kan. Ketika nanti aku nggak bersama kamu itu bukan karena kemauan tapi karena ya wes itu Tuhan menginginkan itu. Aku bilang pernah kayak gitu kan. Ya yang jelas tuh kan kita dia gitu kan. Jodoh itu nggak pacaran, berteman itu jodoh. Iya bisa jadi. Ya gitu kayak kan. kita ini berjodoh loh dalam satu space yang sama ngobrol kayak gini. Iya. Mungkin ada teman baru ini mau ikut-ikut ngomong, ini temanku rek wis lama. Iya. Temen apa Mas Kristen kan ini mungkin mau berkomentar atau menambahi. Kalau mau dengan ngomong masalah percintaannya. Mas, request aja Mas. Kasih emot Oh iya, emot juga bisa. Emotnya apa aja sih pilihannya? atau ngacung tapi jangan Cung. Ngarep. Ngacung meneh. ngarep Ngapal. ngapal. Kita Kita belum berlayar loh hari ini. Katanya bocah iki atau nyetel terus keturun. Ora sang emot tuh yo. Bisa jadi. Ngerti terus saking merdune ceritane kene mau dalam banget itu. Pengen keturun. Mbok masih ki wis rabi apa dorong ya? Apa gagal dalam percintaan pisan? Oke. Boleh loh. Boleh loh. Ini sambil nunggu waktu sahur kan biar nggak ketiduran gitu kan. Aku nungguin Kemarin ini rampung mateni check out terus baru gue ketiduran. Iya, Bapak yang ngomong loh, pemalu ya jane. Wis tak invite. Iya. Bojomu proses. Nah, Gimana, Mbak Langgeng makanya- sendiri gimana? Jawab. Oh, udah bisa tuh invite. Nah, Apa aku? Habis Iya, kalau pipis. ada juga. Oh, Mana sih kok nggak kelihatan dia? perkenalan dulu Please. dong, kenalin. Aku nyimak aja dari tadi. Bagus. apa nek nyimak itu kan berarti kelihatannya ada yang bersangkutan gitu loh. Kalau memang nggak bersangkutan pasti dimatiin. Ada kayaknya ada yang menyentuh gitu makanya nyimak. Pasti Iya. ada yang satu frekuensi Oh jelas gitu itu. kan. Jelas. Oh, gitu. Apa yang tadi itu? Iya sih itu oke itu yang 5 tahapan tadi itu iya sih. Mantap. Ngomong komennya ngono tok. Iya, bukan masalah mantep. Ini relate nggak sama kehidupannya kamu gitu, bener nggak? Iya, jelas lah. Jelas banyak banget. Semua orang pasti Belum pernah mau berduka. gagal percintaan tah? Gagal percintaan tah awakmu, Mas? Kok kon sing akeh gagal. Jasa gua gagal to koyo mbiyen. Bu saiki sukses kayane. Saya tetap gagal kok. Ngajar. Yo bagus sih siapa Mas lah menghubungkan Mas Buntalan tadi. Mantep.
Siapa yang ngomong Mas Buntelan ya tadi ya? Iya, Mas Terus, Buntelan. iya, bola kok hilang Mas ya? Lagi Mantap relap, sih. relap. Oh, iya banyak. Ngelek. Memang yang kayak depresi itu menurutku tergantung apa ya? Pelampiasannya kali. Aku juga pernah kayak gitu. Yang sampai apa ya? Wong ngomong ono gak bener titik itu wis keliru kabeh wong. Kayak gitu Bantem. sih. Aneh ya. Rasanya kayak diantar kami. Titik Iya Mas. titik umumnya jadi rendah banget ya, gampang umum. Wah, sumbu pendek kalau apa sih cara Twitter ini. Twitter ada saiki. Jadi ke-trigger dikit apa mana ketemu triggernya sorry. Itu wah down terus itu bisa sampai pernah itu apa ya? Sampai kadang itu apa sih kok panic attack muni kan terbetek itu Mas. Kepikiran sampai wah Sakit apa ya? Ke physically gitu nggak sih? Kayak yang iyo betul tiba-tiba kok sesek ngono. iya Pernah. bener ada yang kayak gitu. Aku pikir itu saking mungkin titik terendah kemarin itu salah satunya. Itu harusnya aku sorry motong ya. Better ke psikolog aja deh. Itu minimal bisa ngelepasin itunya kayak gitu. Soalnya teman-teman aku udah hampir banyak ya tak saranin ke psikolog kalau emang udah ke fisik yang sampai iya. dia ngerasa seseknya sesakit itu gitu. Dan mereka Perhatikan punya psikolog selesai gitu. ya tergantung psikolognya juga sih gue. Kok masing-masing itu pernah sih cuma menurutku nggak belum nemu orang yang tepat kali yo. Dulu pernah tapi sekarang ya alhamdulillah udah oke gitu loh. Gak kayak dulu. Biar sampai apa ya? Pelampiasannya itu macam-macam muter rono sepedaan rono rene muter itu paling gendeng deh bener itu. Cerita apa? Oh, kita bukan karaoke. Tapi cerita saya muter-muter ya asik kayaknya. Itu Iya, cerita Ya apa? kan, Apa itu di tahap apa tadi yang kayak gitu tuh? Yang Dia negotiation sama depression. Itu campur pikir jadi ya. satu. betul tuh kok situ lah wah macam-macam lah pelampiasannya isu itu muter. Nah jadi sekarang itu kalau mungkin apa ya fase-fase stres gitu atau apa ya kebetulan ono sepeda ya sepedaan nang di ngono buat apa ngeluarin healing. Energi. iya energi lah. Hilang-hilang berujung hilang ya. Wah, kalau nomor mendingan nih gue. Kalau nomor oke menyepi. Jadi kalau menurutku ngeluarin energi yang apa ya tertahan dalam tubuh gitu. Iya, Ini yang tadi ditadano yang keringet aja sih. Benar. Heeh. Biar gak jadi energi negatif juga kepikiran. Juga mungkin aku pernah kalau baca-baca gitu. Kok berkeringat itu ngurangin apa ya hormon stres, Hormon memperbanyak kalau nggak salah endorfin apa ya. endorfin. Ya, Hampir makan ikut banana apa banana itu sok ke Inggris. Ini Gedang. ada Mbak Unicorn kita approve ya. Ya. ya kita perlu dulu Temennya nanti. siapa nih? Nggak tahu temannya siapa. Temanku. Oh ya. Ayo Mas Anda sambil dilanjut. Nyimak percintaan. Ya wis itu saja sih. Mbak Unicorn. Siapa Loh, dulu? Mas Nanda. Bayonika. Tadi ada yang bahas hormon endorfin itu ya. Iya. Iya. Iya saya Itu Kak. bukan hormon yang lain. Iku dokter iku rek, sumpah. Nah, itu Wah, ini dapat Cocok ini ya. narasumber. Banget ya. Narasumber. masukan narasumber bagus lagi nih. Kan semua ini ya. Next episode. Sebenarnya orang depresi itu tuh orangnya itu pastinya ada tanda-tanda mayor sama minor pastinya. Nggak nafsu makan kalau nggak disuruh ayang kayak gitu. Ini kalian tuh masih bisa diterapi dengan cara gimana ya?